Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, jumpa lagi dengan saya di channel Irwan Albana. Saya doakan Bapak Ibu teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan apa yang jadi hajat-hajat Bapak Ibu teman-teman semua Allah Subhanahu wa taala kabul. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, baik, pada video kali ini saya ingin bercerita, ya, ada amalan rutin yang diamalkan seorang ibu ini bertahun-tahun lamanya. Akhirnya beliau Allah undang ke tanah suci, padahal itu kelihatan tidak mungkin. Ya, jangan lupa untuk terus bersolawat. Ya, untuk terus bersolawat, kita perbaiki diri kita, insya Allah, ya, dengan sendirinya Allah akan datangkan apa yang kita hajatkan, bahkan lebih dari yang kita hajatkan, insya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, di tahun ini, di tahun 2003, ya, sebentar lagi akan kedatangan tamu istimewa, yaitu bulan haji. Ya, berbondong-bondong umat Islam akan menunaikan ibadah haji. Ada satu jamaah dari Klaten itu mana, Jawa Tengah, ya. Namanya Ibu Mursyidah, usianya kurang lebih ya 70 tahun. Ya, beliau tinggal di desa seperti kita biasa, di desa biasa, dan pekerjaan beliau sehari-hari itu hanya sekedar bakul keliling. Kerjaannya jual sayur keliling, ya, belanja di pasar sampai rumah diikat, kemudian beliau keliling kampung, ya. Terus seperti itu kebiasaannya, menggunakan sepeda yang selalu menemani beliau sehari-hari dalam perjuangannya, yaitu sepeda ontel. Dahsyat luar biasa, beliau tahun ini Allah undang, ya, sebagai jamaah haji. Kalau kita lihat, kayaknya nggak mungkin, ya, rumah sederhana, ya, pekerjaan yang keuntungannya dari usaha atau jualan sayuran itu sedikit, tapi Allahu Akbar, ya, kurang lebih selama 30 tahun beliau bercerita, ya, kurang lebih 30 tahun beliau nabung. Kita tahu, ya, harga atau tiket haji itu berapa, ya, coba, dan nabungnya itu pun kayaknya nggak mungkin, apalagi ditambah beliau nih nabung haji itu sekedar ketika ada uang nabung. Kita tahu berapa sih keuntungan dari jualan sayur yang sedikit, ya, tapi masya Allah tabarakallah, beliau jawab ketika ditanya modalnya apa, beliau hanya modal yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditanya amalan apa yang beliau lakukan selama ini. Dahsyat luar biasa, beliau selalu mengamalkan sunnah-sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya selalu mengatakan di video ini, di video manapun, atau bahkan di majlis-majlis ketika saya mengisi, saya dapatkan dari guru kami, ya, beliau katakan ada kejayaan pada sunnah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tularkan kepada kita. Ada kejayaan pada sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitupun yang Ibu Mursyidah jalankan. Bertahun-tahun beliau selalu ngapain? Yaitu tidak lepas dari puasa sunnah Senin dan Kamis. Allah, ya, beliau jalankan itu Senin Kamis puasa sambil jualan, dan malamnya jam 2 malam beliau selalu bangun sholat tahajud. Di situ beliau berdoa. Allah, pantas saja, ya, kita suka mendengar tuh tidaklah kita serius dengan impian kita kecuali sampai kita melakukan atau mendirikan sholat malam. Allah karim, ya, tuh, yang punya hutang, yang ingin nikah, yang ingin haji, umroh, pengen punya rumah, segala macem, ya, impian hajat-hajat kita, yuk bangun malam. Paksa diri, awal-awal mungkin agak berat, nggak apa-apa, ya, saya pun begitu, berat, biarin walaupun 2 rakaat, tambah witir 1 rakaat, lambat laun insya Allah dengan sendirinya. Nah, kemudian ada yang luar biasanya dari Ibu Mursyidah ini. Ketika keluarganya, anak-anaknya nyuruh
minta pada beliau udah cukup nabung buat haji aja. Ternyata apa? Ini yang luar biasanya, yang secara nalar kita nggak mungkin. Apa? Kurban setiap tahun. Coba itu, kurban setiap tahun, dan itu selalu beliau lakukan. Aneh coba, keuntungan yang sedikit ditambah dari keuntungan itu nabung untuk berangkat haji, tapi bisa kurban setiap tahun. Allah karim. Ketika anak-anaknya minta beliau untuk, udah Bu cukup nabung buat haji aja, tapi tetap beliau masih bisa menyisihkan uangnya untuk kurban setiap tahunnya di masjid. Allah karim. Akhirnya Allah muliakan hari ini. Dan kebiasaan beliau nih yang unik dari ibu-ibu lainnya, ya, saya juga kaget ketika mendengar beliau cerita itu. Setiap bulan Ramadan, mungkin se-Indonesia atau sedunia beliau satu-satunya ibu-ibu yang ketika sahur itu bangunin orang menggunakan speaker di masjid. Ya, unik memang. Tapi Allah karim, beliau selalu menjalankan dengan senang, ya, bangunin orang tuh jam 2 jam 3 ngebangunin orang. Coba ibu-ibu mana yang bangunin? Tapi Allah karim, beliau senang katanya yang bangun itu, menjalankan itu semua. Ya, ini sedikit inspirasi dari Ibu Mursyidah di Klaten, Jawa Tengah sana, ya, yang kebiasaannya atau usaha setiap harinya itu jualan sayur, yang menggunakan sepeda ontel keliling kampung, ya. Jam 2 beliau bangun, sholat tahajud segala macam. Selesai itu beliau ke pasar, ya, dan beliau tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, ya. Yang sunnah aja beliau kerjain, ya. Puasa sunnah Senin Kamis beliau kerjain, apalagi yang wajibnya. Kalau kita kan kebalik, ya, yang sunnah kita kerjain, yang wajib kita tinggalin, ya. Maka dari itu, yuk kita benerin yang wajib, dirikan yang sunnah. Nah, cakep itu. Ada kejayaan pada sunnah. Maka mulai saat ini, yuk kita tekad, ya, paksa diri kita sedikit-sedikit, walaupun hanya duha 2 rakaat, misalkan tahajud 2 rakaat tambah witir 1 rakaat, sodakoh setiap hari walaupun hanya 1 butir beras misalkan begitu, ya, walaupun sedekah uang hanya 1.000 2.000, tapi rutin setiap hari insya Allah. Jangan lupa, ya, terus jaga keyakinan kita ini selaraskan, terus husnuzon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu Mursyidah membuktikan, ya, 30 tahun nabung ala kadarnya keuntungan, tapi Allah kabul, Allah karim. Dan mudah-mudahan, ya, kisah ini menggugah kita untuk kembali, ya, melangitkan apa yang kita hajatkan, impian-impian kita insya Allah, ya. Saya yakin kita masing-masing punya kisah, punya jalan, punya strategi tersendiri yang mungkin orang lain nggak tahu apa yang kita lakukan. Tapi yuk, testimoni Anda kami tunggu agar banyak orang juga terinspirasi dari apa yang kita lakukan selama ini. Tahadus bin Imah untuk menjalankan apa yang jadi riadah kita dawamkan setiap hari, ya. Sejatinya lillah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala bimbing terus kita dalam kehidupan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala qabul apa yang jadi hajat-hajat kita. Yang punya hutang Allah lunaskan, yang belum punya jodoh Allah kasih jodoh, ya. Pokoknya segala macam hajat-hajat kita Allah Subhanahu wa Ta'ala qabul. Terima kasih banyak, ya, sudah dibantu untuk di subscribe, like, dan share. Komen-komennya silahkan di bawah. Yang mau testimoni hubungin saya nomor ini, ya. Insya Allah kita akan ceritakan di channel ini. Akan banyak orang menanti kisah-kisah kita insya Allah. Saya Irwan, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.